Halo, selamat datang. Saya Rolando Fieri, NRP 187 2010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil kerja praktek saya yang berjudul Rancangan Pengelolaan Informasi Data Gereja Taman Cibunut berbasis website. Pertama, dari latar belakang gereja dulu. Gereja GKI Taman Cibunut ini berawal dari orang Belanda yang tinggal di Bandung, di mana mereka membuat jemaat di sana. Lalu masyarakat Indonesia pun mulai berdatangan, sehingga pada akhirnya mereka menamai gereja itu Gereja Kristen Indonesia Taman Cibunut. Latar belakang pembuatan website. Perkembangan teknologi sekarang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pastinya setiap orang menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-harinya untuk bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Dengan begitu, gereja dapat memanfaatkan teknologi ini, di mana setiap data yang dimiliki oleh gereja dapat dimasukkan ke dalam website. Sehingga dengan begitu jemaat dapat dengan mudah mengakses data gereja. Dengan pemanfaatan website ini juga dapat menghemat penggunaan kertas, sehingga gereja tidak perlu menggunakan kertas untuk mencetak warta ataupun data yang mereka butuhkan. Rumusan masalah. Bagaimana cara menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada jemaat? Bagaimana cara agar informasi dapat diterima dengan baik? Bagaimana cara website berada pada halaman pertama mesin pencarian? Dari rumusan masalah tersebut dapat dibuat tujuan. Pertama, membuat website untuk menampilkan informasi dari gereja. Kedua, memberikan kemudahan bagi user untuk dapat mengakses website. Dan yang ketiga, menggunakan search engine optimization. Tampilan website. Ini untuk tampilan pada menu home, ini untuk menu artikel, ini untuk menu pengumuman, jadwal, menu ibadah, dan profil gereja. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail tampilan dari website yang sudah saya buat. Pertama, di menu home, di awal tampilan akan ada tulisan GKI Taman Cibunut. Lalu di sebelah sini ada menu-menu yang bisa dipilih seperti menu home, artikel, pengumuman, jadwal, ibadah, dan profil gereja. Di menu home ini akan ditampilkan pengumuman terbaru, jadwal kegiatan, dan juga artikel, di mana setiap menu dari sini akan bisa diklik untuk mengarah ke menu yang dipilih. Misalkan saya memilih pengumuman terbaru, lalu di selengkapnya, maka akan ngelink ke menu pengumuman. Begitupun juga di jadwal kegiatan, maka akan melink ke jadwal kegiatan, dan ada artikel juga akan link ke menu artikel. Lalu di bawah itu ada maps yang menunjukkan tempat dari GKI Taman Cibunut, dan juga ada kontak dari GKI Taman Cibunut di sini. Lalu di bawahnya ada menu lagi yang bisa diklik, yaitu home, pengumuman, jadwal, ibadah, profil, dan juga ada login admin yang bisa diakses oleh admin. Lalu di menu artikel akan menampilkan artikel-artikel yang sudah dibuat. Misalkan artikel GKI Taman Cibunut. Jika diklik maka akan mengarah ke artikel tersebut, dan ada deskripsi artikel di sini. Lalu ada kategorinya dan juga date atau tanggal dibuatnya. Lalu di menu pengumuman akan muncul
pengumuman yang sudah dibuat. Misalkan di sini ada peneguhan dan pemberkatan pernikahan, di mana ini tanggal pengumuman dibuat dan juga ada deskripsi dari pengumumannya. Lalu di menu jadwal ada beberapa menu juga yang bisa dipilih. Ada ibadah, menu jadwal ibadah, kebaktian remaja dan pemuda, kebaktian anak, pemahaman Alkitab, doa, dan lain-lain. Contohnya di jadwal kegiatan remaja dan pemuda. Maka di sini akan muncul nama jadwalnya, lalu dibuat tanggal berapa, dan deskripsi dari jadwal tersebut. Lalu ada kategorinya dan ada waktu kapan dilaksanakannya jadwal tersebut. Lalu selanjutnya ada menu ibadah. Menu ibadah ini akan menampilkan ibadah yang akan dilaksanakan pada gereja GKI Taman Cibunut. Jadi pada saat ibadah nanti akan dimulai, ibadah tersebut akan muncul di sini. Pertama, nama ibadah atau bisa dibuat tanggal ibadahnya. Lalu ada link YouTube yang akan mengarah ke YouTube yang sudah diberikan. Seperti ini. Lalu ada warta dan liturgi yang bisa di-download yang sudah diberikan oleh admin. Jika kita klik ibadahnya, maka akan muncul detail dari ibadah tersebut, di mana link YouTube yang sudah diberikan bisa langsung di-play dari sini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti itu. Lalu masuk ke profil gereja, di mana di menu ini akan ditampilkan sejarah singkat dari gereja Taman Cibunut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari login admin. Di login admin ini bisa memasukkan username admin dan juga passwordnya admin. Di mana di login admin ini admin dapat mengakses semua data yang akan diberikan di website GKI Taman Cibunut. Di sini ada beberapa menu yang bisa dipilih, yaitu pengumuman, jadwal, ibadah, profil gereja, artikel, dan user account. Di mana setiap menu akan ada fitur untuk tambah, lalu juga lihat, lalu untuk mengubah dan juga menghapus. Misalkan dalam menu pengumuman, klik tambah, maka akan masuk ke tampilan untuk menambah menu pengumuman. Di sini bisa menuliskan nama pengumumannya, lalu tanggal pembuatan dari pengumuman ini. Saya akan memilih hari ini, dan deskripsinya. Lalu bisa klik simpan ataupun simpan dan kembali untuk kembali ke menu yang sebelumnya. Jika sudah, maka data dari pengumuman yang sudah dibuat akan tampil di website. Maka akan tampil di website seperti ini, pengumuman yang sudah dibuat. Lalu di sini juga kita bisa melihat pengumuman yang sudah dibuat. Dengan klik lihat, maka akan tampil pengumumannya. Kembali ke sini, dan menu ini atau fitur ini untuk mengubah. Bisa diklik, maka akan menuju tampilan untuk mengubah. Di sini kita bisa mengubah semua data yang sudah dibuat. Misalkan nama pengumuman saya akan ubah, begitupun juga dengan deskripsinya. Bisa klik simpan maupun simpan dan kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Jika sudah, maka di website juga akan berubah seperti ini.
Lalu saya akan menjelaskan di bagian user account, di mana di user account ini juga ada fitur untuk tambah, lihat, ubah, dan hapus. Namun untuk tambah berarti ini untuk menambah akun atau menambah admin. Kita klik tambah, lalu kita buat username-nya dulu. Saya akan buat Rolando dan juga passwordnya Rolando. Kita bisa isi data-datanya. Jika sudah, kita bisa simpan ataupun simpan dan kembali. Dengan ini, maka admin sudah bertambah 1 dengan username Rolando dan password Rolando, dimana itu sama dengan yang sudah kita buat. Kita bisa coba untuk logout dulu, lalu kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Maka jika username dan password sudah betul, maka kita sudah bisa mengakses menu admin lagi. Di sini juga kita bisa lihat, kita bisa ubah. Misalkan saya kan username-nya saya rubah menjadi Rolando 1. Begitupun juga dengan passwordnya Rolando 1. Kita simpan dan kembali. Kita logout dan kita bisa login dengan username dan password yang baru. Kita juga bisa hapus. Kalau sudah hapus berarti admin dengan username yang tadi sudah tidak bisa login. Kita coba login, maka sudah tidak bisa login. Jika begini, maka kita bisa masuk dengan username admin dan juga password admin. Maka sudah bisa mengakses lagi untuk menu admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk implementasi SEO ataupun Search Engine Optimization. Di sini saya menggunakan metode backlink, di mana backlink artinya adalah link dari luar web yang dihubungkan menuju web yang dibuat. Untuk menggunakan backlink ini, saya memanfaatkan Linktree, di mana tampilan Linktree seperti ini. Jika kita sudah buat Linktree, maka ada satu button yang bisa dipilih, di mana ini akan melink pada website yang kita buat ataupun pada website yang kita mau tuju. Dalam hal ini saya menunjukkan button ini pada website GKI Taman Cimbunut. Lalu saya juga menggunakan Google Search Console, di mana Google Search Console ini bisa dimanfaatkan yang pertama untuk menganalisa progres website, lalu juga bisa dapat melihat banyaknya klik pada website. Berikut tampilan dari Google Search Console, di mana ada total klik dan juga total tayangan yang bisa dilihat untuk melihat progres dari website yang sudah dibuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.